Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua masih dapat berkumpul dalam acara virtual meet PAW DKR Sukojagung ini, walaupun kita adakan secara online karena ya mengingat kondisi di Sukojagung memang seperti ini. Terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, ya, walaupun nggak banyak sih yang ikut. Terima kasih juga kepada Kak Tukiran yang sudah ikut hadir dalam kegiatan ini. Nanti Kak Tukiran akan memberikan materi. Langsung aja kita sambutan dari Kak Tukiran atau Kak Kuaran. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting itu dalam rangka kegiatan pagi ini virtual meeting. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi pada adik-adik semua bahwa inilah pramuka, dalam situasi kondisi apapun kita harus bisa berbuat sekecil apapun, yang penting bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, besar harapan saya nantinya, saya selaku Kakuaran Sukojagung ini saya sangat kepingin bahwa DKR Kecamatan Sukojagung ini betul-betul bisa berkarya secara maksimal sehingga kita bisa menjadikan satu contoh dari DKR dari kecamatan lain. Yang ketiga, saya selaku Kakuaran ini sangat membutuhkan tenaga, pikiran, waktu adik-adik semua dalam rangka mendukung jalannya kegiatan gerakan pramuka khususnya di Kecamatan Sukojagung, sehingga nanti tahun 2002 itu kita akan ada penilaian Kuaran pegiat. Yang tahun kemarin 2 tahun yang lalu karena kita 5 tahun sekali itu penilaian itu hanya dibidik, artinya dilihat dari kacamata kakak-kakak andalan cabang itu diambil 6 besar, ternyata Sukojagung tidak terdidik untuk dinilai. Jadi untuk tahun 2022 saya ingin untuk Kuaran Sukojagung ini terdidik menjadi 6 terbaik, sehingga dari 6 terbaik ini akan difasilitasi, akan mengadakan penilaian secara fisik ke Sekretariat Kuaran Sukojagung. Yang keempat, saya juga mohon dukungannya pada adik-adik semuanya. Insya Allah bagaimanapun caranya kita harus punya sanggar. Nah, ini kami sudah mencoba berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan. Ya mudah-mudahan nanti bagaimana caranya, insya Allah ke depan di masa kepemimpinan saya itu kita memiliki sanggar pramuka Kuaran Sukojagung. Nah, nanti siapa yang berkiprah di situ, tetap kita bisa berbuat dalam situasi kondisi seperti apapun, kita tetap loyal. Artinya pengabdian itu tidak ada batas. Halang rintang pramuka itu mah biasa, nggak asing buat kita.
Dan kita sebagai Dewa Patriot Pramuka itu harus berani untuk melewati semua itu. Mungkin itu nanti saya menyampaikan sedikit materi. Setelah itu saya off, silakan kepada kakak-kakak semuanya atau adik-adik semuanya supaya lebih leluasa untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan satu ide, gagasan dan sebagainya. Mungkin nanti kalau ada Kak Tuki tidak terlalu bebas, artinya ya pramuka itu harus selalu tanda ceria. Itu intinya satu, pramuka harus selalu ceria. Dalam situasi kondisi apapun kita harus selalu ceria. Dalam musyawarah sekalipun kita sambil ceria. Nanti itu Kak Anam, terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada adik-adik DKR bersama Konsul Agung untuk terus berkarya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas lanjut sambutannya. Nah, ini kita langsung ke materi. Materi ini akan disampaikan oleh Kak Tukiran juga selaku Kak Kuaran. Oke, dipersilakan kepada Kak Tukiran. Baik, adik-adik semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Itu kata Kak Tuki, mungkin Adik-adik semua belum begitu paham tentang profil saya. Saya ini adalah guru, hanya guru TK. Tempat saya di TK PKK Donarum. Dan saya punya lembaga PAUD di Gunung Kedana. Dan alhamdulillah teman-teman Wawan Sukatung mempercayakan kepada saya untuk menjadi satu nomor satu. Tapi saya yakin masih bisa. karena prinsip Katuki sendiri kita bisa bersama kita luar biasa. Nah itu pramuka kita seperti itu, kita harus selalu bersama. Saya sebetulnya kalau DKR ini sudah tidak lagi berada semuanya. Ini Katuki hanya mengingatkan, justru Katuki ini ingin belajar banyak dari adik-adik tentang apa sih DKR itu. Karena selama ini ya kalau Katuki sudah pelatih di WhatsApp, di warga, bahkan sudah di lain kabupaten, pernah dipanggil ke Suci juga. Kan untuk memahami yang DKR itu kan karena saya ya saya hanya mengambil lalu saja. Tetapi saya melihat dari 28 kecamatan yang pernah terjadi laporannya ini sudah tahu semua berapa DKR yang ada di kecamatan-kecamatan itu. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di urutan yang 28 aktivitasnya. Itu. Nah, di sini kita akan menyatakan tentang tupoksi. Jadi kita harus mempunyai tugas pokok dan fungsi. Jangan sampai kita ini keluar dari garis kita sebagai DKR. Nah, ini Dewan Perserikatan DKR. Ini sudah ditetapkan oleh Dewan Perserikatan itu pada peraturan nomor 214 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja ranting, Pramuka Pemengkat dan Pramuka Pandega. Nah, ini kita mempunyai satu aturan, mempunyai suatu petunjuk juknis yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Ini sudah punya dasar kita ini peraturan pemerintah nomor 214 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka, Pemengkat dan Pramuka Pandega. Nah, pengertian dan kedudukan DKR. Dewan Kerja Pramuka Pemengkat dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan
kaderisasi kepemimpinan. Dan di tingkat kuartir yang beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega, putra-putri bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari kuartir. Berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola pramuka penegak dan pramuka pandega. Ini saya cermati bahwa adik-adik DKR ini masih sebagai pelajar itu di pandega dan penegak. Nah itu adik-adik sudah di situ, tetapi DKR ini mempunyai tugas tersendiri untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan penegak dan pandega itu seperti apa. Nah, ini akan diwadahi oleh DKR itu. Yang kedua, kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan di dalam Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan Kerja yang dilakukan secara bersama-sama atau secara gabungan dan kolegial, mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan, dan tanggung jawab dalam proses di dalam Dewan Kerja dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Nah ini pramuka itu harus selalu tidak hanya di DKR, semua itu harus berdasarkan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, sehingga akan terpatri satu ikatan lahir maupun batin dalam kepramukaan. Kita sudah tidak diragukan lagi untuk pramuka di Indonesia ini. Sudah diakui dunia bahwa pramuka di Indonesia itu luar biasa. Kita bisa berani bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Nah ini, next. Nah, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya dibentuk sebagai DKR itu adalah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan gerakan pramuka. Nah, nanti DKR ini mempunyai tanggung jawab karena untuk menanamkan karakter yang sangat baik itu seperti apa. Nah, ini untuk mengadakan pembinaan, pengembangan prestasi, yaitu akademik maupun akademik, serta mengkaderisasi kepemimpinan masa depan gerakan pramuka. Banyak sekali para pimpinan-pimpinan itu ada yang bupati atau sekda, sekretaris daerah, dewan, beranjak dari pramuka. Itu tidak sedikit beranjak dari pramuka. Nah ini tidak menutup kemungkinan kita ini juga bisa begitu. Jadi akademik maupun non akademik mengkaderisasi kepemimpinan untuk masa depan gerakan pramuka Indonesia itu depan seperti apa. Karena masa sekolah Kak Tuki tahun 85 Kak Tuki lulus SPG itu pramuka ya masih seperti itu, gaya-gayanya ya seperti itu. Tidak ada yang berubah. Tapi ada beberapa contoh kecil misalnya. Sekarang kan kalau tidak pakai baju pramuka tidak boleh pakai tangan leher. Harus pakai sal. Nah, itu salah satu pengembangan kedisiplinan, ketaatan supaya kita lebih terfokus kepada pramuka. Kalau namanya pramuka itu ya lengkap. Cuman kalau pada saat kegiatan ya kita memakai baju PPH-nya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, sekarang, lah dulu Kak Tuki nggak ada, HP aja nggak punya, jadul, cumplung, masih yang 200.000 itu Nokia, Samsung, Nokia. Lah sekarang sudah seperti ini. Nah ini, pramuka tidak boleh ketinggalan ini. Kemarin saya dapat informasi waktu hari Sabtu kemarin, minggu kemarin, itu Kak Tuki membedah buku panduan prasiaga. Nah, kita akan menjadi pilot project-nya untuk pramuka prasiaga di Provinsi Lampung. Nah, ini terbawa dari Keluaran Suci Agung. Ini salah satu karya ilmiah. Nah, kemarin kita sudah di situ. Nah, di situ kami banyak dari ketua DKC juga ada. Saya dapat informasi salah satu peserta pengurus kuartir
cabang Lampung Tengah itu ada dari Seperti Agung Kaanan, itu ahli dari bidang IT-nya. Nah ini sekarang perkembangan ini namanya perkembangan, apalagi 5 tahun ke depan nanti kakak-kakak menjadi satu pimpinan, itu sudah apalagi itu namanya, bukan HP, nggak tahu itu urusan orang para ahli. Nah, tujuan Dewan Kerja, tujuan dibentuknya dengan tujuan memberi kesempatan kepada pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan, dan upaya pengembangan pribadi dan pengabdian kepada gerakan pramuka. Ini banyak tujuannya ini. Satu, itu menambah pengetahuan. Tentu kita harus selalu mencari, menuntut ilmu. Kak Tuki ini juga harus masih belajar banyak tentang pramuka. Karena pramuka itu ternyata setelah dikupas ada DKR, ada DKC, ada Dewan Kerja Ambalan, ada Praduli, dan lain sebagainya. Kemarin itu saya bodo amat, itu bukan urusan saya karena bukan jurusan saya. Nah sekarang saya menjadi sakwaran, itu sedikit-sedikit kita harus belajar. Nah, keterampilan, kembangkan keterampilan yang ada, gali keterampilan yang ada. Bagaimana caranya nanti Kwaran Seperti Agung punya kedai. Nah, nanti para DKR ini, para penegak ini nanti yang bisa berkarya di situ. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih memiliki sarana dan prasarana. Nah, pengalaman, berbagi pengalaman, sekecil apapun pengalaman itu kalau tidak kita bagi, ya tidak ada manfaatnya. Nah, nanti dalam kepramukaan ini akan terlihat bakat kepemimpinan. Nah, itu tadi di depan tadi itu. Itu adalah tujuan Dewan Kerja. Ada beberapa hal, menambah pengetahuan, menambah keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, tentunya dalam berorganisasi. Berorganisasi itu tidak mudah, walaupun hanya DKR itu juga organisasi. Tapi kalau dikelola dengan baik, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling tuduh-menuduh, kamu harus begini, kamu itu tidak begini, dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan sangat besar manfaatnya. Kecuali kalau dalam satu kegiatan seperti kemarin tanggal 14 Agustus itu coba, nah mana peluit enggak bawa, DKRD parkiran, nah itu baru di situ terjadi saling, ini mau diparkirkan di mana, H-1 enggak terpikirkan. Akhirnya Pak Toki dan beberapa anak DKR itu ngangkatin batu untuk ngisi paretan di lapangan itu untuk masuk mobil. Nah, itu baru di situ saling menyalahkan, saling ini kemarin enggak begini, wajar. Karena itu sudah di lapangan. Nah, itu diperlukan, kemarin tidak kita pikirkan, di situ saling menyalahkan. Tapi akhirnya kegotong royongan kita, kebersamaan kita semuanya kita terlatih dengan baik. Oke, next. Tugas pokok. Ada 4 tugas pokok DKR. Ini yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini yang tidak boleh dilanggar ini 4 ini. Melaksanakan keputusan musyawarah pramuka penegak dan pandega putra putri untuk pengelolaan pramuka penegak dan pandega. Nah, ini apapun bentuknya, kalau sudah disepakati, sudah dimusyawarahkan bersama, pasti itu baik. Kalau jelek, ya semuanya jelek dalam musyawarah itu mengambil keputusan. Kalau baik, semuanya baik. Nah, dengan rencana kerja kuartir. Nah, ini jadi program DKR disesuaikan dengan program kuartir biar nanti sinkron, bisa berkolaborasi. 2, mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di kuartir. Ini silakan. Adik-adik DKR ini mempunyai suatu tugas mengelola kegiatan penegak dan pramuka pandega itu di Kwaran, sebatas di Kwaran, supaya lebih maju, lebih baik, lebih berkembang, lebih sering ada kegiatan. Nah, karena nanti dalam kegiatan itu harus didokumentasikan, harus punya buku kegiatan DKR.
Nah, nanti akan kita kolaborasikan dengan buku kegiatan kuartir ranting. Nah, itu nanti untuk menuju ke kuartir ranting tergiat. Kedua, mendukung Dewan Kerja dan Wadah Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berada di wilayahnya secara koordinatif dan konsultatif. Jadi, ada tips semuanya. Sekecil apapun masalah, sekecil apapun itu kendala, itu harus dikoordinasikan, dikonsultasikan. Tetap kuartir ranting harus tahu. Nah, harus tahu ini kegiatan DKR ini apa, programnya apa. Nah, 4. Menyelenggarakan musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri di tingkat kuartirnya. Kalau memang ada satu rapat, ada satu musyawarah, itu ya koordinasilah dengan kuartir ranting. Itu dengan ambalan. Ambalan apa itu? Yang kayak Kak Dedi sama Kak Triana itu. Nah, itu harus koordinasi supaya kita ini tahu kegiatannya sejauh mana, arahnya kemana. Nah, kami sebagai orang tua kuartir ranting ini ya mengarahkan. Oh, harusnya nggak lewat sana. Oh, harusnya lewat sini. Oh, seharusnya ini lurus, nggak boleh belok. Nah, seperti itu. Ini jadi menyelenggarakan musyawarah pramuka penegak pandega ini selalu dengan waran. Lanjut. Fungsinya ada 4. Pelaksanaan rencana kerja kuartir tentang pramuka penegak dan pramuka pandega ini harus punya rencana kerja. Dilihat di peraturan pemerintah 214 tahun 2007 tadi, seperti apa strukturnya, seperti apa buku-buku administrasinya. Nah, itu perlu biaya untuk membuat buku administrasi itu. Tuh. Semuanya tidak harus beli buku yang folio itu pakai kertas pun bisa dijilid-jilid dan lain sebagainya. Nah, ini kuartir tentang pramuka penegak dan pramuka pandega. Harus membuat rencana kerja. Itu disesuaikan dengan kuartir ranting. Pengelolaan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di kuartirnya. Penghubung antara pramuka penegak dan pramuka pandega dengan kuartir. Ini sudah jelas. Jadi intinya kegiatan penegak, kegiatan pandega ini tidak bisa serta-merta langsung ke kuartir ranting. Ini harus melalui DKR nih. DKR yang menjabatani, yang menghubungkan. Kak, ini akan ada pramuka penegak dan pramuka pandega ada kegiatan ini. Mohon petunjuk, mohon bimbingan, mohon arahnya dari waran. Nah, seperti itu. Masa ya ada HUT ambalan, kewaran nggak ngerti. Kuarcap tahu. Nah, karena ke kuarcap minta juri. Coba untuk tahun depan, kalau mau memang HUT ambalan, itu minta didampingi sama DKR-nya. Terus nanti dalam musyawarah itu adalah keterlibatan dari kewaran, jadi ada pembimbingan di situ. Seperti itu. Karena di kewaran itu ada bidang binawasa dan bidang bina muda. Nah, di situ ada tugasnya tupoksinya masing-masing. Tidak harus selalu Pak Tuki. Waduh, ayo repot saya. Nah, itu. Jadi dikomunikasikan, jangan sampai tidak tahu. Keempat, pendukung pelaksanaan tugas-tugas kuartir serta memberikan sumbangsih pemikiran dan laporan tentang pengelolaan, penilaian dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega pada khususnya dan gerakan pramuka pada umumnya. Nah, ini luas DKR itu mendukung pelaksanaan penegak, pandega, apalagi kuartir ranting.
memberikan suatu sumbangan pemikiran tentang laporan pengelolaannya seperti apa, dinilai kurang bagaimana, dan ini seperti apa. Sumbangan itu tidak harus dana. Nah, kalau DKR disuruh nyumbang dana, ya lari semua. Ya karena masih orang tua. Sekolah masih biaya orang tua, beli pulsa masih orang tua. Nah, kalau seperti ini, saya berupaya supaya DKR ini jangan sampai keluar uang untuk kegiatan gerakan pramuka, kecuali kalau untuk beli baju, beli ini, ya masa ya suruh beliin. Kan itu yang jelas, saya kepingin DKR ini membuat satu program kerja sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan peraturan, itu program kerja. Kedua, selalu berkoordinasi dengan penegak, dengan Pandega. Nah, selalu berkoordinasi dengan kuartir ranting. Sekecil apapun permasalahan, dimusyawarahkan, duduk bareng. Tuh, ya Zoom ini juga maksimal, sebetulnya maksimal, tapi kendalanya kuota nggak punya, sinyalnya susah, mau ke tempat temannya motornya rusak. Ngapain ke tempat temannya, naik ke pohon. Nah itu di puncak pohon kelapa itu ada sinyal duanya. Sinyal aja kok nggak punya, beli gitu loh. Nah itu. Oke, next. Nah, tanggung jawab. Tugas pokok, fungsi, tujuan, tanggung jawabnya apa sih DKR itu? Dewan Kerja yang merupakan bagian integral dan kuartir bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja kepada kuartirnya. Itu jelas. Aku sekarang baru tahu kalau kuartir ranting itu seperti ini kerjaannya, seperti ini beban beratnya. Dan ini kalau betul-betul kakak ini enggak bisa memaksimalkan, enggak bisa mengoptimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ya susah. Saya berkali-kali memberikan tempat, cuman tak suruh bersihin, laptop tak kasih di situ. Nah, kalau rapat di situ, mau bahas apa di situ, kerjakan di situ, kertas tak kasih. Loh kurang apa kak tuh coba? Dulu, apalagi sekarang keluaran. Harus bisa saya merangkul adik-adik semuanya. Masih bisa, masih berlaku itu kalau mau dipakai PBM itu. Itu sampai mau tidur di situ, mau kumpul malam, nggak bakal mengganggu Kak Tuki karena tempatnya terpisah, kamar mandi ada, WC ada, cuman kasurnya yang nggak ada. Gitu. Silakan itu nanti siapa yang terpilih nanti setelah mengadakan PAW. Nah, untuk PAW, kakak-kakak sabar, menunggu situasi dan kondisi. Sekarang jalan semampunya, walaupun Kak Anam itu sudah sebagai anggota Kuarcat, sementara ya tetap menjadi ketua DKR, didampingi adik-adik yang lain. Setelah situasi kondisi, nanti itu urusannya keluaran. Kemarin sudah mengajukan dana, sudah di ACC, tenang aja, uangnya sudah dikatuki. Tapi habis untuk nyumbang. Tapi tanggung jawab, tenang aja. Semua nunggu kondusif supaya kita tidak dipermasalahkan, tidak disalahkan kalau terjadi suatu hal dari pertemuan DKR. Tenang, masalah PAW, siap membantu. Pikiran, tenaga, waktu, dana. Jangan khawatir. Sudah didilkan di ACC kemarin. Itu untuk biaya PAW. Tapi mohon untuk bersabar. Kemarin Kak Anan juga sudah komunikasi, sudah ketemu waktu kita baksos, bakti sosial bagi masker. Kak Anan juga sudah minggu lagi, sabar Le, nggak usah buru-buru, sekarang masih bisa jalan, sampaikan rumahnya bandar, di Kuarcat nggak jarang juga ada kegiatan, bantu teman-temannya dulu,
Nah, gitu. Oke Kak, siap. Masalah dana enggak usah khawatir. Gitu. Oke, next. Nah, demikian adik-adik semuanya. Kak Tuti hanya mengingatkan kembali, bukan menggurui. Karena adik-adik ini adalah dari DKR langsung. Tentunya sudah punya panduan itu. Kak Tuti hanya mengingatkan kembali supaya kita berjalan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di dalam kedudukan di organisasi itu. Nah, tetapi ya tidak boleh terus, itu kan bukan tugas saya. Nah, saling membantu. Saya berpesan pada adik-adik semuanya, pertama, buat program kerja. Nanti setelah PAW, kalau sekarang kan belum, setelah PAW nanti ketua baru buat program kerja. Seperti apa? Jadi buat program kerja itu sekaligus tempatnya, waktunya kapan, sasarannya siapa, anggotanya siapa, terus dananya itu berapa. Nah, itu kan hanya rencana. Kalau kita sudah punya rencana, nanti kan setiap tahun evaluasi mana yang sudah dijalankan, mana yang belum, sudah dijalankan tapi belum maksimal, dan sebagainya. Pokoknya Kak Tuki nanti minta setelah PAW segera buat program kerja. Serahkan ke Wartir Ranting. Mungkin itu, adik-adik semuanya tetap semangat, jaga silaturahmi, persahabatan, tetap etika. Satu, aku pakai masker. Dua, rajin cuci tangan. Tiga, tetap jaga jarak. 1, 2, 3, ayo cegah corona. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, terima kasih buat Kak Tukiran atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Jadi saya sedikit menangkap dari apa yang disampaikan Kak Tukiran, bahwa Kuaran kita itu punya target agar bisa menjadi Kuaran tergiat di Kuarcap Lampung Tengah tahun 2022 ya Kak. Tahun 2022. Jadi kita masih ada waktu 2 tahun untuk memaksimalkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di Sukti Agung, dan juga ekspos kegiatan kita itu harus tetap lebih dimaksimalkan. Jadi di sini DKR juga berperan agar semua kegiatan-kegiatan Kuaran itu dapat terbantu, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa lebih maksimal. Makin banyak kegiatan kita adakan dan makin berkualitas kegiatan yang kita adakan, maka ini akan menjadi nilai tambah dari Kuarcap kita, sehingga kita bisa menjadi Kuaran tergiat di Lampung Tengah. Oke, terima kasih buat Kak Tukiran atas materi yang telah disampaikan. Diizinkan kepada kakak-kakak untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa lewat kolom chat atau bisa dihidupkan mic-nya. Silakan. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Oke, terima kasih kepada Kak Tukiran atas materinya. Kita langsung lanjut ke presentasi selanjutnya. Aku izin ya. Jangan lebih
Oke, jadi di sini sedikit perkenalan untuk struktur kepengurusan Dewan Kerja Ranting Sekuti Agung masa bakti 2019-2022. Jadi langsung aja. Oke, yang pertama, yang paling atas sendiri itu ada Kakuaran, Kak Tukiran. Jadi garis koordinasi kita selaku DKR nanti pada ujungnya adalah Kak Tukiran selaku Kakuaran. Jadi segala kegiatan itu keputusannya ada di tangan Kakuaran. Begitu. Selanjutnya di bawahnya ada Kak Teguh Sabto Wiseno, Wakal 5 Bidang Bina Muda Kuaran Sekuti Agung. Jadi di Kuaran Sekuti Agung itu terdapat 5 wakil Kuaran, wakil Kakuaran. Nah, di situ ada bidang Bina Muda. Bina Muda inilah yang membawahi golongan-golongan anggota muda di gerakan pramuka seperti siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Nah, jadi DKR selaku penegak dan pandega itu berada di bawah koordinasi Wakal 5 Bidang Bina Muda Kuaran Sekuti Agung. Wakal 1 ya? Oh, Wakal 1, salah ini. Wakal 5 itu di masyarakat ya? Oh ya, ada kesalahan. Wakal 1 bidang Bina Muda. Kalau Wakal 5 itu bidang pengabdian masyarakat, Kak Tarmin. Lanjut, Kak Dedi Irawan selaku koordinator Andalan Ranting Urusan Penegak Putra. Jadi di bawah Wakal 5 tadi masih ada bidang-bidangnya lagi. Nah, untuk bidang penegak itu dibawahi oleh Andalan Ranting Urusan Penegak. Nah, koordinator untuk yang putra itu Kak Dedi Irawan. Kak Dedi Irawan itu pembina pramuka di SMK 1 Sekuti Agung. Kemudian selanjutnya ada Kak Ali Mujahidin. Fotonya nggak ada ini. Kak Ali Mujahidin ini anggota dari Andalan Ranting Urusan Penegak Putra. Kak Ali Mujahidin ini pembina MAJM. Selanjutnya Kak Sabar Triyono. Kak Sabar Triyono merupakan anggota Andalan Ranting Urusan Penegak Putra juga. Beliau pembina pramuka di SMA Mamba Ulum. Oke, selanjutnya untuk koordinator Andalan Ranting Urusan Penegak Putri itu ada Kak Rusmiati. Kak Rusmiati pembina dari pramuka SMA Negeri 1 Sekuti Agung. Dan yang terakhir Kak Triana, Andalan Ranting Urusan Penegak Putri. Kak Triana juga pembina pramuka di SMK 1 Sekuti Agung. Lanjut, kita masuk ke struktur kepengurusan anggotanya. Yang pertama ketua itu sebenarnya Kak Gali Saputra dari SMA Negeri 1 Sekuti Agung. Cuma semenjak kegiatan perkemahan Tegas Sekuti Agung mulai jarang hadir. Kurang tahu sih kendalanya apa, masalahnya apa. Selanjutnya ada Kak Sinta Maharani. Kak Sinta Maharani wakil ketua DKR Sekuti Agung. Jadi selama Kak Galih ini nggak bisa menjadi ketua DKR, Kak Sinta Maharani lain yang menggantikan tugasnya sebagai wakil ketua. Selanjutnya Sekretaris 1 Sekuti Agung, Kuaran Sekuti Agung, DKR Sekuti Agung, itu saya sendiri, Kak Muhammad Soebul Anam. Kemudian Sekretaris 2 ada Kak Diana. Kemudian ada Kak Anissa Yuniarasani sebagai bendahara. Kemudian bidang kajian kepramukaan itu dikoordinatori oleh Kak Farhan Hakiki dari MAJM. Kemudian anggotanya ada Kak Puput Triana, kemudian ada Kak Yoga Pratama, kemudian Kak Aldirian Pratama. Selanjutnya bidang kegiatan kepramukaan itu dikoordinatori oleh Kak Dimas Maulana Aji. Anggotanya ada Kak Nova, Kak Cerlang, dan Kak Rima. Selanjutnya bidang pengabdian masyarakat itu dikoordinatori oleh Kak Ulan. Anggotanya ada Kak Elmi, Kak Yahya, dan Kak Mary. Kemudian bidang evaluasi dan pengembangan itu dikoordinatori oleh
Kak Khairul Insani, dan anggotanya ada Kak Alia, Kak Erlangga, dan Kak Nurul Komar. Oke, selanjutnya kegiatan-kegiatan DKR Seputih Agung yang telah dilaksanakan dari 2019 sampai 2020. Yang pertama, itu ada Muspanitra Ranting tahun 2019. Ini diadakan tahun 2019 lalu pada tanggal 3 Maret, tempatnya di MAJM. Pesertanya adalah utusan Gudeg Penegak Kuaran Seputih Agung. Nah, di kegiatan Muspanitra inilah DKR Seputih Agung yang sekarang itu bertemu. Jadi, kita semua ketemu pertama di kegiatan Muspanitra Ranting ini. Nah, disinilah DKR Seputih Agung terbentuk, yang masa bakti sekarang. Sebelumnya juga udah ada DKR, cuman sempat vakum beberapa tahun. Dan kemudian aktif kembali semenjak Muspanitra Ranting ini. Oke, selanjutnya ada supervisi DKC ke DKR Wilayah Tengah, itu dilaksanakan tanggal 17 Maret 2019. Tempatnya di Sanggar Kuarcap Lampung Tengah. Itu perwakilan dari DKR Seputih Agung, ada Kak Sinta Maharani dan Kak Erlangga. Kemudian orientasi DKR Seputih Agung itu dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus 2019. Tempatnya di PAUD Kak Tukiran di sini. Sertanya adalah anggota DKR Seputih Agung. Jadi kegiatan orientasi DKR Seputih Agung ini adalah kegiatan pengenalan DKR itu apa sih? Nah, jadi kita semua belajar mengenai tentang DKR di sini. Semacam diklat gitulah intinya. Selanjutnya ada Perkemahan Tegak Seputih Agung, Perkemahan Penegak Seputih Agung, disingkat Pertegas tahun 2019. Ini diadakan bertepatan peringatan Hari Pramuka tingkat Kuaran Seputih Agung yang diadakan dalam bentuk perkemahan selama 3 hari. Jadi pesertanya ini ada dari penggalang dan juga penegak. Nah, untuk penegak itu kegiatannya terpisah. Kegiatannya bernama Pertegas, Perkemahan Tegak Seputih Agung. Ini merupakan kegiatan terbesar yang diadakan oleh DKR bekerja sama dengan pengurus Kuaran lainnya. Tahun kemarin diadakan di lapangan Endang Rejo. Pesertanya ya penegak-penegak yang ada di Kuaran Seputih Agung. Untuk tahun ini Pertegas ditiadakan karena ya kondisi yang seperti inilah. Oke, selanjutnya ada lomba mural Kuarcap. Ini diadakan di Sanggar Pramuka Lampung Tengah. Diadakan pada saat apel besar Hari Pramuka Kuarcap Lampung Tengah. Waktu itu yang mewakili Kuaran Seputih Agung adalah anggota pramuka dari SMA. Waktu itu siapa aja ya? Dan alhamdulillah pramuka Seputih Agung itu mendapatkan juara harapan kalau nggak salah dari SMA. Kemudian juara 1 dan juara 2 juga diraih oleh Seputih Agung, Kuaran Seputih Agung. Saat itu yang mewakili adalah Bapak Adung Sundara, guru SMK 1 Seputih Agung. Jadi kalau kakak-kakak ke Kuarcap itu di sebelah kiri ada mural nomor 1 dan nomor 4 yang paling bagus sendiri itu karya dari Kuaran Seputih Agung. Kita menyabet juara 1 dan juara 2 tahun lalu. Oke, selanjutnya ada KMD dan KML Kuaran Seputih Agung. Ini diadakan pada tanggal 18 sampai 23 Desember tahun 2019. Tempatnya di SMK 1 Seputih Agung. Ini adalah program kerja Kuaran, program kerja Kuaran, dan pemateri dari kegiatan ini adalah kakak-kakak dari Pusdiklatcap Lampung Tengah, pelatih-pelatih yang ada di Kuarcap Lampung Tengah. Pesertanya adalah para calon pembina yang ada di Seputih Agung dan sekitarnya. Jadi pesertanya ada banyak sekali saat itu. Kegiatan ini dibantu oleh DKR Seputih Agung dan beberapa anggota pramuka SMK 1 Seputih Agung. Oke, selanjutnya ada kegiatan Sidang Paripurna Cabang Lampung Tengah. Kegiatan Sidang Paripurna Cabang Lampung Tengah ini diadakan tanggal 15 Januari 2020, tepatnya di Kuarcap Lampung Tengah. Jadi di situ perwakilan dari Kuaran Seputih Agung itu saya sendiri. Jadi di situ kita membahas tentang program kerja DKC. Jadi kita juga dapat memberikan usulan dalam kegiatan itu. Untuk program kerja DKC sendiri itu ada banyak, cuman masih ada kendala karena ya pandemi ini. Oke, selanjutnya ada PAW DKC Lampung Tengah.
itu diadakan tanggal 13 Agustus tahun 2020 lalu, tepatnya juga di Kuarcap Lampung Tengah. Perwakilannya juga yaitu saya sendiri. Kemudian peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020. Ini diadakan tanggal 14 Agustus tahun 2020 lalu, tempatnya di Balai Kapung Donarum. Pesertanya itu adalah anggota pramuka dari Lampung Tengah, khususnya Seputih Agung. Jadi, kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-59 tingkat Kuarcap Lampung Tengah itu diadakan di Kuaran Seputih Agung. Dan kegiatan ini juga berbarengan dengan kegiatan BIMTEK Pramuka Prasiaga dan juga orientasi pengurus Kuaran Seputih Agung. Nah, di sini beberapa pramuka penegak Seputih Agung dari SMA dan SMK itu turut memeriahkan kegiatan ini dengan menampilkan joget komando dan senam semapur. Mungkin sebagian di sini ada yang ikut waktu itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom chat atau bisa dihidupkan mic-nya. Silahkan. Terus sih Kak, mohon izin untuk bertanya. Oke, bisa diulang lagi? Mohon izin untuk bertanya Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Intan Normales Putri, saya dari Pangkalan SMK Negeri 1 Seputih Agung. Pertanyaan saya di sini, apakah ada tahun kemarin yang Prokja tidak dilaksanakan? Dan apa kendalanya gitu Kak? Penyebabnya apa gitu? Terima kasih. Oke. Menjawab. Untuk program kerja DKR Seputih Agung sendiri itu ada banyak sebenarnya. Cuman ada beberapa yang terkendala karena kesibukan anggotanya sendiri. Jadi pada saat itu pengurus inti DKR Seputih Agung itu kan masih kelas 12. Jadi ya sibuk fokus di ujian nasionalnya, sibuk ngurusin ambalannya. Jadi program kerja DKR Seputih Agung itu agak tertunda. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tertunda. Salah satunya itu ada kegiatan Pramuka Seputih Agung berbakti. Kita bakal mengabdikan diri ke masyarakat, mengadakan bakti sosial, kemudian juga latihan gabungan. Latihan gabungan ini udah terencana dari dulu, cuman ya karena kendala anggotanya, kita jadi nggak bisa melaksanakan itu. Sebenarnya ini mendapat dukungan penuh dari pengurus Kuaren, cuman ya tinggal DK-nya aja nih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, ada lagi?
Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Intan. Untuk program kerja yang membuat siapa saja dan harus disetujui oleh siapa saja. Terima kasih. Oke, untuk program kerja itu yang membuat ya anggota DKR Seputi sendiri. Jadi kita koordinasi dengan adalah ranting urusan penegak. Kemudian kita juga membahas ini bersama-sama. Jangan sampai ada keputusan yang tidak diketahui oleh anggota DKR sendiri. Jadi kita semua harus saling koordinasi. Kemudian untuk program kerja itu sendiri kita laporkan ke pengurus Kuaran. Jadi keputusan terakhir itu ada di tangan Kakuaran. Kalau Kakuaran sudah menyetujui, baru kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Jadi kayak gitu. Oke, ada lagi nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada. Dari Kak Tri Susilo. Untuk program kerja itu sendiri, bisa diganti atau harus sama dengan angkatan kakak-kakak. Oke, jadi untuk program kerja itu, kita itu bisa membentuk itu sendiri, nggak harus sama dengan program kerja yang ada yang dilaksanakan oleh angkatan kami. Jadi, kalau kakak-kakak punya perkembangan, punya saran, silakan dimasukkan. Siapa tahu ini bisa menjadi suatu hal yang bisa meningkatkan Pramuka Seputi Agung itu sendiri. Tapi ada beberapa program kerja rutin yang memang setiap tahunnya harus dilaksanakan atau dalam beberapa tahun sekali harus dilaksanakan. Contohnya kayak perkemahan penegak Seputi Agung, itu kan kegiatan rutin tahunan kita. Jadi itu wajib diadakan setiap tahun. Kemudian kegiatan semacam Muspanitra itu kan wajib diadakan setiap 3 tahun sekali. Kemudian juga PAW. PAW ini kan diadakan ketika beberapa pengurus Dewan Kerja itu ada yang berhalangan. Jadi supaya DKR ini tetap terus bergerak, ya harus ada reshuffle, harus ada pergantian kepengurusan yang baru. Jadi begitu. Kalau untuk program kerja sendiri, itu ya relatif tergantung dari anggotanya masing-masing. Kalau anggotanya ingin memberikan kegiatan yang baru, ya itu dipersilakan. Kalau memang nggak ada juga ya nggak masalah. Cuman kan ini bakal jadi tanda tanya, bakal dipertanyakan keberadaan DKR ini beneran aktif apa enggak gitu. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi?
Oke, kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, jadi sesi selanjutnya ini adalah pembahasan teknis terkait PAW DKRS Putih Agung ini. Jadi, PAW DKRS Putih Agung itu akan dilaksanakan pada awal September lalu. Cuman karena ada berita virus corona yang masuk ke Putih Agung, jadi kegiatan ini kita tunda. Kita cari aman aja daripada PAW ini jujur malah jadi klaster baru penyebaran COVID-19 kan nggak lucu gitu. Jadi kegiatan ini bakal kita tunda dan kita pecah-pecah lagi kegiatannya. Jadi teknisnya bakal ada pertama itu seleksi berkas, kemudian ada tes wawancara dan juga tes bakat. Nah, untuk tes wawancara ini dan juga tes bakat itu bakal kita laksanakan secara tatap muka. Cuman ya kita nunggu kondisi di Putih Agung mulai kondusif. Jadi kalau kita laksanakan sekarang itu nggak bisa. Jadi untuk saat ini itu kita bakal ngadakan seleksi berkas terlebih dahulu. Jadi buat kakak-kakak yang belum ngirim berkasnya itu dipersilakan ngirim dari sekarang. Jadi dari berkas itulah yang bakal kita seleksi. Kalau kakak-kakak berkas yang dikirim itu lengkap dan juga masuk sesuai kriteria kami, yaitu kakak-kakak bakal berpeluang untuk lolos gitu. Kemudian yang sudah lolos dari seleksi berkas ini itu bakal lanjut ke seleksi wawancara dan juga seleksi bakat, tes bakat. Nah, itu akan kita laksanakan secara tatap muka, cuman nggak bisa kita laksanakan sekarang. Kita laksanakan ya nunggu kondusif aja di Putih Agung ini kondisinya. Dan juga buat kakak-kakak semua yang masih ada terkendala di masalah surat tugas, surat rekomendasi dari sekolah, itu ya ditunda dulu nggak apa-apa. Jadi kakak-kakak kirim berkas yang bisa dikirim sekarang. Misalnya kayak kartu pelajar atau scan SKU, itu segera dikirim dari sekarang. Itu aja dikirim. Yang bisa dikumpulkan, itu dikirim. Kalau yang masih ada masalah di surat rekomendasi, itu ditunda dulu nggak apa-apa. Yang mau bertanya, apa mau sharing-sharing. Ini aja, santai aja kita sharing-sharing. Ya, kita sharing-sharing aja, kita santai-santai aja. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, diobrolkan gitu ya silahkan disampaikan. Kita di sini santai-santai aja, nggak usah terlalu tegang. Oh ya, untuk SKU itu tolong buat kakak-kakak peserta itu segera diselesaikan SKU-nya dan juga upayakan sebelum kita adakan pelantikan itu kakak-kakak sudah bantara, minimal bantara. Karena kalau kita belum bantara ya belum bisa jadi anggota dewan kerja. Jadi kita ini masih ngasih toleransi ke kakak-kakak semua untuk ikut kegiatan ini, PAW ini. Cuman kalau kakak-kakak belum bantara, ya kita nggak bisa adakan itu. Kita harus nunggu kakak-kakak semua bantara. Kalau misalnya di sekolahnya masih belum diizinkan, ya silakan koordinasi ke pembina. SKU itu bisa diisi secara online loh. Tinggal koordinasi kita sama pembina aja. Jadi ngisi SKU lewat WhatsApp ya bisa, video call bisa, nggak harus tatap muka, nggak harus kumpul-kumpul. Yang penting SKU itu selesai dan juga tinggal nunggu pelantikan dan juga prosesi. Jadi setidaknya itu SKU kakak-kakak semua selesai. Itu jadi syarat utama. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak nih?
Juga dan Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup acaranya nih. Oke, jadi sebelum kita tutup acara kita siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Udah tadi ya? Chat. Chat Zoom. Bukan yang siang ikut Zoom aja. Oh ya, jangan lupa isi presensinya ini, Google Form. Oke, berhubung sudah jam 11, hampir jam 11 ini, kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Baiklah kakak-kakak semua, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan virtual meet PAW DKR Seperti Agung ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Tuki tadi dan juga informasi yang kita dapat pada kegiatan ini itu dapat bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, kita sabar nunggu kegiatan PAW DKR Seperti Agung. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang ingin keluar ya silakan. Bela. 6. Ngapa weh? Kuliah gue, Bos. Kuliah gue. Ya sedang kuliah kok. Kapan botak, Dim? Dari Mungko. Bisa menghina lah. Andai kau. Teknik mesin. Ini mau botak ini. Mampus gue upload IG, tak share kok. Jangan lah. Main viral. Dimas botak. Udah kan, udah pada live kan? Ini masih ada yang keluar, masih belum keluar. Di orang apa nggak ada yang berangkat? Apa nggak ada yang join? Siapa? Kan banyak nggak join tuh. Mas Baul aja tadi dia nanya nggak bisa pakai laptop. Mas Baul apa tadi ya? Nggak bisa dia pakai Zoom pakai laptop. Nggak tahu caranya. Dari mana? Man Baul toh? Mas Baul tadi nggak bisa Zoom dia orang pakai laptop. Udah aku kasih tutorialnya kan? Masih belum bisa juga. Lah piye jar? Kak, Ferry harus jawabin kampung. Oke Mbak, siap-siap cerita. Dulu. Kak Anam, Ya, option 1 itu maksudnya apa, Kak? option. Itu loh yang di presentasi. Oh, itu tadi salah. Basing-basing mau isi apa? Nggak usah diisi, nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih. Nah ini orang itu pakai chip. Wih, 2 muka. Ini kawan, iya. Kalau di Zoom putih ya mukaku. Masa aku menceng nih gini. Mana emang alam ki mirip banget deh. Foto ada kenal gitu. Ben. Iya. Kamu di sana ya? Aku putih nggak nam? Lumayan.
Jangan pada lab kan? Wes. Dari baju bang. Oke, kita lihat ya foto. Foto mana? Buat nggak kita tuh. Oh, foto dari kayak. Ini dia yang DKR. Ya Allah, kan aku joinnya bareng Bandung, malah motornya rusak jadi nunggu. Oh. Terus ini saya nggak mau zoom kondisi ini nggak apa ya? Nggak bisa kok. Halo. Ya udah. Woi, coba tayangin dulu itu nah. Kelihatan nggak? Salah share aku. Coba. Ya ini sekali lu kayak bekas offline. Itu kapan, Bos? Adik kelas lu. Ini kapan tuh? Nggak apa. Wah, ini dirijen andalan DKR. Bangkit. Oh, ini pelantikan ya? Iya. Mabiran. Boys. Woi, woi. Siapa itu? Siapa itu, woi? Buat tiga lagu mana? Gak iso nge-share lagu aku. Itu lah. Iso sih buri. Enam. Ya kayak samperin kayak ini. Bagi zoom cedaan mantul sarang kok. Hah? Zoom cedaan mantul sarang nih. Ya bener. Kami Ini kan juga cedak. Apa ya? itu. Waduh. Edan. Ini akun dia nih. Ya aku kok nggak enak. Ini coba lagi. Ah, Baikin salaman coba ini. 10 kali. Oke aku. Di. Mau. Oh. mau lu. Ya. Ya. Iya. Hulu. Kali. Kok enak lambi abang-abang ini satu. Enam. Campur-campur butuh ini batu-batu. PDL. Sani itu kamu kayak Sani. Saya baru tadi di foto dikirim ke link. Foto ini sih. Ya itu bos. Ada Pak Deddy Gi. Awas banget gak kayak waktu. Coba dapat itu. Zoom kan masuk ke Bali. Wes lah. Siapa ini? Hulu. Yang cantik ya. Ya. Kalem gitu. Ini sing pelantikan DKR ki. Kok malah kan sama tim. Langsung berampung. Hah? Langsung berampung. Oke. Kok minggu-minggu kuliah loh? Woi, gak sabar. Suwira ketok. Iya enggak mikir. Ngir. Woi, lagi merem dia, Bos.
Dicampur-campur foto nih. Itu PKK bareng. Ini gila ya. Mau betul. Loh, kita Garuda anak Kak Sugeng. Badai. Sok gue zoom gak itu. Udah. Woi. Masuk. Masuk lah. Zoom. Hah? Bukan. Oh iya. Bisa. Anak sini lah. Iyalah. Sana. Ya, Apa lagi? Bekas-bekas dewa semua dikirim apa? Burung. Bikin gue tak kirim. Tak tahu. Cuman Anjing. yang ngisi Google. Ya ini kalau rumah itu kertasnya itu nanti setiap anaknya jadi moto aja baru gitu. Kira-kira ada jangan kirim lagi. Apa di sini dulu. Apa lagi gawe? Apa ya? Penanya sumber laptop, saya nggak sumber laptop lah. Ini penak laptop. Ini penak lah. Santuy. Satunya nggak ndang teh, nenek HP kan ndang teh. Iya, bosenan HP ini. Nang mana? Kamu Nggak iso idean. ya kan? Nenek ngapus ngomong selek. Video wong dekaring gak situ kok. Oke. Kapok sih. Iya, ngisi-ngisi. Saya tak kabel ini. Gene sing mudeng go zoom tak apa so. Oh. Oman bau lu kan ngarep kita ini kan enggak sido. Enggak iso ning go zoom ning laptop. Oh, langsung foto nggak iso kuwi. Iya. Jadi aku disindir Kak Tukim kok. Jadi emang weh. Mau sing go baju PDL mau. Apa ya? Nah, Tapi emang itu weh. gue mau lagi. Ini aku. Kembleng kok. Nah, baju pramuka aku nambah di truk 3 kilo. Telat. Apa tak? Apa sih tak? Iya mau sing digawa nang baju pramuka kae. Karo mangan biji. Tak kerasa begitu kan? Ini gigi aku ning kene. Oh,
Iya dim kayak gini dim. Ada berita ke sopo. Nusa. Nusa kapan jiko ya? Ini jelas ini. Apa? Istri ini deh itu TV balik ini. Pas Nusa sing jiko mengaku apa piye? wis dicikok mau ki ora reti apa kowe? Kadang wis dicukup kadang. Hah? Wis dicukup. Lah kuwi mau apa? Ya metu juga kuwi cuma pikir di mana. Oh iya. Kok nggak ngerti aku? Oh. Oh Sinta itu nganu to. Mas. Aku sebulan ini mudun 2 kilo anjir. Ora tau makan. Anjim. Telah gugur pahlawanku. Kamu suruh ini enggak? Praktek fisika, kimia. Fisika ada yang fisika. Fisika iya, Oh, udah. burung. Bingung aku gawe ini piye? Aku harus gawe iki. Bariku cukur kotak anjing. Kapok wae cukur. Mereka apa? Hmm? Mereka apa? Seling pengumpulan. Ingin ku berdiri di sebelah Wis ayo berarti. Apa nam? Wis. kan. Apa sih wis? Love ya. Yo. Nasarani Aku live ya. Yo. sing Ya, baik. siki.